Bentar ya. Oke, caranya ya. Nah, ini diterapkan ya kalau di rumah sakit ya. Sudah hafal semua apa, tapi kalau misalnya tidak dibiasakan nanti bisa lupa lagi ya. Biasanya tidak hanya di rumah sakit ya. Kalau saya tuh ini pengalaman keluar pun misalnya makan nih di luar gitu ya. Cuci tangannya ya tetap seperti ini, cuci tangannya ya. Walaupun di mana di kafe, di resto gitu ya. Cuci tangannya tetap dengan langkah ini supaya tidak lupa. Dan memang coba teman-teman rasakan kalau kita cuci tangan dengan langkah ini semuanya akan ini ya, semuanya akan terkena ya, terkena sabun ya kan. Semuanya semua bagian dari tangan itu akan terkena untuk cuci tangannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya, kriteria memilih antiseptik ya. Biasanya kalau di rumah sakit ya ada yang memproduksi sendiri gitu ya, ada yang memang sudah beli pabrikan gitu ya. Ada beberapa kriteria dalam memilih antiseptik ya. Yang pertama, antiseptik itu harus yang bagaimana sih gitu ya. Yang pertama adalah bisa menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas. Ya. Jadi dari bahannya ya dia harus bisa menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas ya. Kemudian efek residu, aksinya lama untuk meredam pertumbuhan mikroorganisme. Jadi efeknya itu setelah misalnya nih ya, hand nih, setelah kita cuci tangan nggak habis efeknya di situ gitu ya, tapi ada efek residu ya yang masih akan beraksi gitu ya, masih akan beraksi untuk meredam pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian tidak menyebabkan iritasi kulit. Nah, ini penting nih. Ada nggak yang bermasalah nih? Ada nggak yang berpengalaman ada iritasi kulit karena pakai hand rub atau antiseptik? Saya, Bu. Saya, Saya Bu, ada. memakai Ah, handrak di rumah sakit itu kulitnya ah, mengelupas, Bu, oh lama-lama. gitu. Nah, itu juga harus diwaspadai ya. Terus gimana, Diva, akhirnya? Pakai yang lain atau Cuci tangan pakai sabun aja, Bu. pakai sabun? Ya, oke. Ya, jadi kalau sampai menyebabkan iritasi kulit perlu diwaspadai ya, berarti tidak cocok kulitnya dengan antiseptik tersebut gitu ya. Bisa mengganti mungkin apa dengan antiseptik yang lain atau bisa dia dengan sabun dan air mengalir ya. Atau agar supaya biasanya kan iritasi itu kan kalau udah berkali-kali ya, kalau saya biasanya udah berkali-kali gitu keseringan gitu baru akan iritasi karena kering ya. Biasanya kan setelah memakai hand rub itu kering. Nah, biasanya ini kita selingi dengan memakai kayak lotion pelembab seperti itu ya untuk mensiasati ya. Jadi setelah beberapa kali pakai hand rub kita pakai pelembab dulu. Setelah itu baru pakai hand rub lagi. Sesekali juga pakai sabun dan air mengalir ya. Kemudian juga tidak menyebabkan alergi. Ada nggak yang alergi antiseptik? Hampir sama ya. Kalau alergi itu lebih kepada ini ya. Kalau iritasi tadi kayak apa namanya kayak pecah-pecah gitu ya. Kalau alergi itu biasanya sampai dia gatel, kemerahan, langsung bentol-bentol ya. Itu juga ada. Itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian efektivitasnya. Ya, efektivitasnya ini berhubungan dengan kadar-kadarnya ya. Ada yang kadar-kadar alkoholnya itu yang memenuhi standar yang bisa merusak mikroorganisme. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kalau tadi kita berbicara tentang kebersihan tangan, ya, selanjutnya adalah
kita menggunakan alat pelindung diri dalam kewaspadaan standar. Jadi kewaspadaan standar tadi, cuci tangan atau kebersihan tangan itu dilakukan kepada pasien, semua pasien ya, tidak memandang apakah itu pasien yang infeksius, ataukah pasien-pasien yang hanya pasien DHF, atau pasien-pasien tifoid ya, tidak memandang itu. Pasien anak, pasien dewasa, semuanya dilakukan cuci tangan. Ya. Demikian juga dengan alat pelindung diri ini. Nanti kita akan pelajari alat pelindung diri apa aja yang bisa digunakan gitu ya, dan tergantung dari tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan. Apa sih alat pelindung diri itu ya? Jadi APD itu adalah pakaian khusus ya atau peralatan khusus yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi atau bahan yang infeksius ya, di rumah sakit. Ya. Jadi bisa berupa pakaian khusus atau peralatan yang dipakai oleh petugas ya untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi maupun bahan-bahan yang infeksius. Ya. Terdiri dari apa aja? Contohnya, apa ini apa sih contohnya? Yang sering ditemui di rumah sakit apa? Yang sering dipakai sama teman-teman apa nih? Handscoon, Handscoon, Bu. Handscoon, sarung tangan. Kemudian apa Masker. sayang? Masker. Ya, terus pelindung wajah, pelindung wajah. Ya, apron, pelindung wajah. Pelindung wajah pernah tren ya. Itu pernah tren. Pernah tren di zamannya ya. Waktu kita menghadapi COVID. Itu. Waktu kita menghadapi pandemi COVID, pelindung wajah atau face shield, nah itu wajib dipakai ya, wajib dipakai ya untuk menangani pasien-pasien COVID ya. Kemudian pelindung mata, Google, ya, cap atau penutup kepala ya, kemudian gaun pelindung atau apron, kemudian sepatu tertutup atau sepatu boot ya, itu adalah alat pelindung diri yang umum digunakan ketika kita menghadapi pasien atau memberikan perawatan kepada pasien ya. Namun apakah ya misalnya nih kita mau ke pasien DHF atau pasien typhoid fever mau pasang infus, apakah harus memakai semua APD ini? Hanya untuk pasang infus nih? Tidak, Bu. Tidak, ya kan? Tidak, Bu. Tidak, ya. Ya, tidak harus memakai semua ini ya. Nanti akan ada pembagiannya kapan kita memakai. Ya. Kemudian selanjutnya nah ini ya, alat pelindung diri. Ya, ini lagi contoh-contoh gambarnya ya. Tapi sudah familiar dengan teman-teman ya. Ini handscoon ya, kemudian masker ya. Nanti masker pun handscoon nanti akan ada bermacam-macam ya. Masker ada bermacam-macam. Handscoon, apa aja sih macam-macam handscoon yang diketahui? Handscoon bersih sama steril. Ada handscoon bersih, ada handscoon Handscoon steril. Nanti ada lagi handscoon rumah tangga namanya ya, sarung tangan rumah tangga yang biasanya digunakan oleh cleaning service ya ketika membersihkan area-area yang terkontaminasi maupun digunakan oleh petugas biasanya petugas PSSD ya untuk melakukan dekontaminasi alat ya. Kemudian masker, masker ini masker apa nih kalau yang ini? Masker medis, Bu. Masker medis ya. Masker medis. Kalau masker ada masker apa aja? Masker K94. Terus? Masker itu, Bu. Apa namanya? Dakbil, Bu. Dakbil. Apa? Dakbil, Bu. Iya, iya. Ada dakbil ya. Terus apa lagi? KN95. KN, oke, KN 95, ada N95 gitu ya. Kalau di PPI ini ada masker medis ya, masker medis ya atau masker bedah nih ya. Kemudian ada masker respirator namanya ya. Jadi ada masker respirator itu yang N95 atau 3M ya.
Kemudian ada masker rumah tangga, ya, atau masker kayak tadi ya, masker double gitu ya, atau masker apa namanya masker kain gitu ya, itu juga ada ya, biasanya digunakan untuk di gizi ya, orang-orang di kitchen ya, di dapur dapur rumah sakit ya, itu menggunakan itu. Kalau kemudian ini apa ini? Sebelahnya masker. Kacamata pelindung mata. Oke, pelindung mata atau Google ya. Google. Kemudian ini Face shield. Pelindung wajah, Bu. pelindung wajah. Ini Pelindung rambut. pelindung rambut, cap ya, pelindung kepala. Oke. Terus, nah, ini apa nih? Gown. Gaun. Bukan. Nah, betul. Apron. Gaun. Ini Sepatu boot. Sepatu boot. sepatu pelindung, oke. Sepatu boot atau sepatu pelindung ya. Ini ya, Nadia ada gaun, face shield ya, kemudian masker ya, kemudian handscoon, goggle ya, itu adalah contoh dari alat pelindung diri atau APD. Ya. Nah, apa sih tujuannya memakai APD? Ya. Yang pertama, melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, ya. Cairan tubuh, sekresi, ya, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas maupun sebaliknya. Jadi untuk melindungi kulit ya atau membran mukosa ya dari resiko pajanan darah cairan tubuh pasien ya, baik itu dari pasien ke petugas atau sebaliknya dari petugas ke pasien. Ya. Bisa jadi misalnya nih petugasnya lagi influenza nih, lagi flu, ya kan? Pasiennya nggak apa-apa. Nah itu melindungi pasien agar supaya kita pakai masker, ya kan, masker medis atau masker bedah tadi. Kita pakai masker agar supaya tidak terjadi penularan terhadap pasien, ya. Atau sebaliknya, ya kita ke pasien, ya kan. Misalnya pasiennya ada resiko penularan dengan droplet misalnya ya, batuk lagi batuk nih, agar supaya tidak kecepatan ke kita ya, kita memakai istilah di APD yang misalnya masker ya. Kemudian indikasi penggunaan APD jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Ya. Jadi indikasinya kapan kita harus memakai APD gitu ya. Jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena percikan darah atau cairan tubuh yang kemungkinan terkontaminasi dari petugas maupun kepada petugas. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pemakaian APD, yang pertama, lepas APD segera setelah selesai melakukan tindakan. Biasanya yang sering lupa dilepas apa biasanya? Misalnya nih, kita habis pasang infus ke pasien, ya kan? Sudah selesai. Kita cuci tangan pakai hand rub. Kita menulis, ya. Atau dari pasien langsung kita menulis. Biasanya apa yang sering terlupa? Belum dilepas. Melepas handscoon, Bu. Melepas handscoon, benar sekali ya. Di sini kita juga ini ya, juga apa namanya? Kebiasaan, bukan kebiasaan ya, seringnya itu lupa adalah melepas handscoon, kan? Ibu, saya pernah ngelihat perawatnya tuh masih pakai handphone, tapi dia udah pakai hand wrap habis dia melakukan tindakan yang selain pasang infus lah. Oke, oke. Itu Nah, masih. oke ya. Kalau menurut pedoman gitu ya, sebaiknya tidak ada di sini. Tidak memakai sarung tangan sambil menulis atau menyentuh permukaan di biasanya di mana? Di nurse station ya. Jadi setelah dari pasien, sebaiknya langsung dilepas ya, tidak memakai sarung tangan karena kita tidak pernah tahu ya apa namanya masih ada tidak kuman-kuman yang ada di handscoon-nya itu gitu ya. Jadi sebaiknya dilepas saja gitu ya, Kak Dita ya.
Jadi ketika sudah dari pasien kita mau melakukan dokumentasi, dilepas dulu. Ya. Nah, itu yang sering lupa atau kita tidak aware. Ya. Jadi dilepas dulu handscoon-nya, baru cuci tangan lagi, ya kan, cuci tangan. Setelah itu baru kita menyentuh permukaan anesthesia atau kita menyentuh bolpen, memakai bolpen untuk melakukan dokumentasi. Atau kalau misalnya sudah electronic medical record, menyentuh komputer, tab, ini kita sudah dalam keadaan bersih seperti itu ya. Oke. Kemudian tidak menggantung masker di leher. Nah nih, ada nggak kebiasaan gini nih? Misalnya nih ya, habis habis dari pasien ya, misalnya pakai yang tali ya, aduh pengap nih, gitu. Seret, langsung aja dibuka, ya, jadi gantung di leher. Nah, sebaiknya tidak seperti itu, ya. Di mana? Misalnya kita meletakkannya di mana? Diletakkan di tempat gantungan, di tempat masker ya, di tempat APD. Nah, kalau misalnya memang kita mau melepas, seperti itu ya. Jadi tidak digantung di leher. Kenapa? Kita ketika mau memakai masker di pasien, permukaan luar maskernya kita tidak pernah tahu ya kita terkontaminasi infeksi apa dari pasien gitu ya. Kalau kita ke leher nanti akan menyentuh di bagian leher, ya kan? Nah, sebaiknya tidak menggantung masker di leher. Ya. Kalau nggak dipakai, dibuka dan disimpan memang di tempat APD. Tuh. Nah, kemudian sama ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita ke APD yang pertama, ya, yang sering dipakai ya adalah sarung tangan. Ya. Sarung tangan ada berapa? Ini tadi ya, ada sarung tangan bedah atau sarung tangan steril yang seperti ini, ya. Kemudian sarung tangan bersih, ya, dan sarung tangan rumah tangga. Biasanya dipakai pada saat dekontaminasi peralatan-peralatan ya. Sarung tangan steril atau sarung tangan bedah, kapan sih menggunakan gitu ya. Jadi sarung tangan bedah itu digunakan pada saat nih, ya. Kita ulang dari awal lagi ya. Nah, sarung tangan ya, kapan kita menggunakan sarung tangan dan kapan tidak perlu menggunakan. Ya. Kegiatan atau tindakan nih, pengukuran tekanan darah ya. Misalnya murni kita hanya untuk mengukur tekanan darah atau melakukan pemeriksaan TTV. Ya. Nah, apakah perlu sarung tangan? Tidak. Ya. Teman-teman kalau di rumah sakit biasanya pakai nggak? Pakai, Bu. Kalau Pakai, Bu. pasiennya besok Kalau ini, Bu, melakukan tindakan dipakai, Bu. Pakai, pakai ya, ya. Memang sebenarnya tidak perlu, gitu ya. Sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau semisal teman-teman mau memakai, ya tidak apa-apa, gitu ya. Cuman biasanya kita untuk efektivitas atau untuk cost apa namanya? Cost efektif ya. Secara cost ya untuk pengukuran tekanan darah atau pengukuran suhu itu tidak menggunakan sarung tangan. Gitu. Kecuali itu tadi ya kita melakukan pengukuran suhu sekaligus kita memperbaiki infus tadi ya, infusnya berdarah-darah nih. Nah, itu baru kita perlu memakai sarung tangan. Jadi ketika kita ke pasien mau melakukan pengukuran TTP sekalian membawa sarung tangan agar supaya misalnya ada kejadian-kejadian seperti tadi ya ada kontak dengan cairan tubuh pasien, nah itu kita langsung siap-siap memakai sarung tangan. Kemudian menyuntik yang benar-benar murni menyuntik ya, menyuntik pada venflon ya, menyuntik pada venflon ya. Tapi kalau semisal kita ragu kita akan terkena cairan tubuh pasien ya kita pakai. Kemudian penanganan dan pembersihan alat-alat. Ya. Penanganan dan pembersihan alat-alat memakai ya. Misalnya peralatan seperti infus pump gitu ya. Kemudian peralatan-peralatan yang lain ya, kita pakai sarung tangannya. Tapi jenis sarung tangannya apa? Ini biasanya ini ya untuk dekontaminasi alat ya. Intinya memakai sarung tangan rumah tangga. Ya.
Nah, nih, penanganan limbah terkontaminasi. Ya, yang sarung tangan rumah tangga ya, membersihkan cairan darah, membersihkan darah atau cairan tubuh yang misalnya ada tumpahan cairan tubuh ya, nah, itu memakai sarung tangan. Ya. Sarung tangan rumah tangga. Ya. Pengambilan darah pakai handscoon. Ya, handscoon apa? Handscoon steril atau handscoon bersih? Bersih, Bu. Bersih, Bu. Bersih ya. Kalau untuk pengambilan darah kita memakai handscoon bersih. Pemasangan dan pencabutan infus pakai handscoon bersih ya. Kalau pasang kateter urin Steril, Bu. Steril, Bu, steril. ya, memakai handscoon steril karena ada bagian apa namanya, ada bagian kateter yang dimasukkan ke dalam tubuh ya kan. Kemudian pemeriksaan dalam ya seperti PT ya, pemeriksaan dalam ya pakai handscoon steril ya. Pemasangan dan pencabutan implan, kateter urin ya kan, eh, itu memakai handscoon steril ya. Nah, kemudian masker. Ya. Masker itu digunakan ketika apa? Ya, digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien. Ya. Atau permukaan lingkungan udara yang kotor dan melindungi pasien. Ya. Jadi tadi ya, misalnya kita sedang flu gitu ya, tadi sedang ada ispa kita menggunakan supaya tidak tertular kepada pasiennya. Atau sebaliknya ya, kita ke pasien ya yang beresiko untuk kecipratan ya, atau ada apa namanya, ada hmm, uh, penyakit pasien yang secara droplet ya, kita memakai masker. Ada 3 jenis masker. Ada masker tadi ya, ada masker bedah atau masker medis ya, kemudian masker respiratorik namanya, ada respirator ya 3M atau N95, dan masker rumah tangga biasanya digunakan di bagian gigi seperti itu tadi ya. Oke. Nah, masker bedah kapan kita memegang kapan kita menggunakan masker bedah ya tadi ya. Ketika misalnya kita dalam kondisi atau ini ya, ada dalam kondisi ada ISPA gitu ya, atau pasien-pasien kita yang terkena ISPA gitu ya, itu memakai masker bedah. Kemudian kalau masker N95 ini untuk mencegah penularan airborne ya. N95 atau respirator itu untuk mencegah penularan airborne. Ya. Biasanya penyakit-penyakit apa yang menularnya melalui airborne? Apa, teman-teman? Pasien-pasien dengan sakit apa nih yang menularnya melalui airborne? Airborne itu melalui udara ya. Jadi ada mikroorganisme yang TBC, Bu. TBC, Bu. TBC, ya. TBC. Kemudian apa lagi? Flu, Bu, flu. Flu. Oke. Kemudian apa lagi? Dulu ya, COVID ya, COVID-19. Atau ini campak ya, campak ya, ya campak influenza itu ya, itu juga ternyata melalui telepon ya, tidak hanya kontak ya. Padahal kalau kita ini lihat secara ini campak ini kenapa? Ya, kalau kita lihat secara ini, kayaknya nggak ada penularan melalui airborne nih gitu ya. Kayaknya ini justru kita lebih takut untuk kontaknya ya kan, kontaknya menyentuhnya. Ya. Tapi ternyata campak itu juga menular melalui airborne. Kemudian masker rumah tangga itu digunakan di bagian gigi. Ya. Masker bedah. Bagaimana kita menggunakan masker bedah ya? Bagaimana cara menggunakan masker bedah? Penggunaannya, langkah-langkahnya ya. Biasanya teman-teman gimana makanya? Yang menggunakan tali misalnya.
Ya udah, talinya diikat, diikat gitu ya. Terus ya, jadi kalau untuk masker bedah yang menggunakan tali ya, pegang bagian talinya, ya kan? Pegang bagian talinya, kemudian diikat bagian atas, ikat bagian bawah, gitu ya, sampai rapat, ya. Eratkan tali kedua pada bagian tengah kepala atau leher, ya. Kemudian jangan lupa ini ya, tekan klip tipis fleksibel ya, sesuai dengan lekuk tulang hidung, ya. Jadi yang sering terlupa itu ini ya. Biasanya setelah dipasang udah ya. Nah, ini juga penting agar supaya tidak apa tadi dropletnya tidak mengenai wajah gitu ya. Kalau tidak diklip diklip biasanya akan masih ada celah di situ ya. Terutama untuk yang seperti saya ini ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan lekuk tulang hidung. Setelah itu membetulkan agar masker melekat erat pada wajah dan bawah dagu dengan baik ya. Jadi di bawah mata ini ya, ditekan klipnya agar sesuai dengan lekuk tulang hidung, kemudian diperbaiki sampai menutupi leher dagu. Periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar. Ya, jadi diperiksa ulang untuk memastikan maskernya melekat dengan benar. Termasuk di sebelahnya, sebelahnya ini ya, sebelahnya hidung ya, yang di sebelum di depannya telinga ya. Nah, kalau masker respirator ya, kapan sih menggunakan masker respirator gitu ya? Itu tadi ya, apabila kita kontak dengan pasien-pasien yang beresiko untuk menularkan secara airborne. Ya. Jadi masker respirator itu adalah masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seseorang dari partikel berukuran kurang dari 5 mikron yang dibawa melalui udara. Kalau airborne, ya, biasanya kumannya itu ukurannya ini ya, lebih dari 5, bisa jadi kurang dari 5 mikron, ya, kecil sekali ya. Sehingga melalui udara dia juga bisa menularkan. Gitu ya. Terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah tanpa ada kebocoran. Ya. Jadi benar-benar harus melekat erat pada wajah. Ya. Biasanya kalau pernah nggak pakai masker respirator? Ada yang pernah pakai masker respirator? Belum, Bu. N95 Belum, Bu. belum pernah ya? Kemarin belum pernah ke Udah, Bu. pasien-pasien TBC ya? Belum ya? Masker N95 udah, Bu. Nah, iya benar. Ini adalah masker N95. Pernah ya? Siapa tadi yang pernah? Esther, Pernah, pernah? Bu. Oke, apa yang dirasakan Pernah, ketika Bu. pakai masker N95? Pengap, Bu. Pengap. Pengap, ya. Pengap rasanya. Ketat lagi maskernya, Bu. Iya, jadi agak nafasnya agak terasa berat, ya. Karena memang apa eh, apa ininya pelindungnya ya, lapisannya itu memang dia sangat rapat sekali untuk menyaring agar supaya partikel-partikel atau mikroorganisme yang ukurannya kurang dari 5 mikron itu tidak masuk terhirup oleh kita. Gitu ya. Dan petugas kesehatan perlu melakukan fit test ya. Jadi eh, perlu melakukan fit test ya. Tidak boleh ada yang bocor. Nah, ini ya cara memakainya ya. Jadi cara memakainya adalah kita pegang bagian luarnya ya, digenggam dengan satu tangan, kemudian posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari Anda ya. Jadi diposisikan seperti ini ya. Jadi langsung ditangkupkan ke hidung dan mulut ya. Setelah itu kaitkan tali yang atas ya. Kaitkan tali yang atas ya. Kemudian setelah itu kaitkan juga tali yang bawah ya. Tarik tali pengikat respirator yang di atas tadi ya dan posisikan tali ada di belakang kepala ya.
tarik tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas. Ya, jadi seperti menyilang. Letakkan jari-jari kedua tangan di atas bagian hidung yang terbuat dari logam. Jadi kalau teman-teman ini N95 itu juga ada itu tadi ya, ada bagian logamnya di bagian atas ya, agar supaya pas dengan hidung, tulang hidung ya. Jadi itu ditekan ya, agar supaya presisi ya, tidak ada kebocoran. Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah. Ya, ini untuk tesnya ya. Bagaimana sih cara tesnya gitu ya? Tesnya adalah tes segel positif dan juga tes segel negatif ya. Pemeriksaan segel positif itu caranya adalah kita menghembuskan nafas kuat-kuat. Jadi hembuskan nafas ya. Setelah tadi memakai ya, kita hembus nafas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator tidak ada kebocoran kalau apa ya? Biasanya kerasa ya kalau misalnya kita menghembuskan nafas dia seperti apa ya? Seperti masih terbekak gitu ya. Dan bila terjadi kebocoran, atur posisi biasanya wawash ya. Kita hembuskan loh kok ada wawash. Ya. Nah itu berarti ada kebocoran. Jadi harus diatur posisinya ya, atau talinya tadi ya, mungkin talinya terlalu terlalu longgar ya. Uji kembali kerapatan respirator, ulangi langkah tersebut sampai respirator benar-benar tertutup rapat. Itu untuk tes segel positif. Nah, kalau tes segel negatif ya, ini negatif ya. Mohon maaf salah. Nah, untuk yang segel negatif, caranya bagaimana? Oke. Kalau untuk yang segel negatif, caranya tarik nafas dalam-dalam. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kita menghembuskan nafas, kalau yang ini kita menarik nafas dalam-dalam. Ya. Bila tidak ada kebocoran, maka itu maskernya itu akan tertarik ya, tertarik, nempel ke wajah kita. Ya. Nah, kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negatif di dalam respirator. Nah, kalau misalnya dia belum ketarik ya, berarti masih ada kebocoran. Yang dilakukan adalah tadi ya, diperbaiki posisinya. Lama penggunaan maksimal 1 minggu kalau secara referensi ya, kecuali kalau misalnya sudah basah, sudah sangat kotor, ya kan. Tapi dengan pemeliharaan yang benar 1 minggu itu ya. Cara pemeliharaannya biasanya disimpan di mana? Tadi Esther, setelah dipakai apakah langsung dibuang ataukah masih bisa dipakai lagi? Masih bisa dipakai lagi ya, asalkan dengan Bu, penyimpanan yang langsung benar. dibuang, Bu. Sekali pakai, Bu. Langsung dibuang setelah dipakai. Oke ya. Karena untuk cost efektif biasanya kita gunakan sampai 3 atau 4 hari ya. Tapi dengan penyimpanan yang benar ya kan. Apalagi dulu pada saat COVID ya, pada saat COVID kita simpan itu N95 dengan penyimpanan yang benar ya. Jadi setelah dipakai ya, setelah akhir shift gitu ya, biasanya teman-teman itu punya kantong sendiri-sendiri ya. Kantongnya bisa terbuat dari kertas ya. Berbahan kertas yang ada lubang-lubangnya. Jadi dulu kita pakai kertas putih atau kertas yang coklat ya, kemudian dikasih lubang-lubang ya, kemudian disimpan di situ, kemudian digantung di tempat APD. Ya. Cara penyimpanannya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Pernah tahu ya kertas yang dulu sampai kita itu digantung-gantung kertas coklat itu seperti kita pernah nggak beli burung gitu ya? Kalau kita beli burung nih di pasar nih, nggak ada kertas, kemudian ada lubang-lubangnya ya. Nah, seperti itu ya. Apa gambarannya seperti itu ya. Nah, ini saya share video untuk pemakaian tadi ya, pemakaian masker ya. Ya.
diambil dari YouTube ya. How to wear. Oke, ini ya yang medical mask dulu ya. Medical masks should be worn by health workers Terdengar and those tidak ya caring for suaranya? someone with COVID-19 symptoms, persons aged 60 Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya, oke. and over, and anyone with pre-existing medical conditions, as they are at greater risk of developing serious illness, and people who have symptoms suggestive of COVID-19. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Inspect the mask for tears or holes. Do not use a mask that has previously been worn or is damaged. Verify which side is the top. This is usually where the metal strip is. Identify the inside of the mask, which is usually the white side. Place the mask on your face, covering your nose, mouth, and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Tadi Pinch ya, the metal jadi strip stripnya, so that it strip yang molds di ininya jangan lupa dipasang ke hidung. to the shape of your nose. Remember, do not touch the front of the mask while using it to avoid contamination. If you accidentally touch it, clean your hands. Nah, ini cara untuk melepas. Now, how do you take off a medical mask? Before touching the mask, once again, ensure that you clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Remove the straps from behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, lean forward and pull the mask away from your face. Medical masks are for single use only. Discard the mask immediately, preferably into a closed bin. Clean your hands after touching the mask. Always be aware of the condition of the mask. Replace it if it gets soiled or damp. A mask alone cannot protect you from COVID-19. It must be combined with other measures, including maintaining at least 1 meter distance from each other, washing your hands frequently, and avoid touching your eyes, mouth, and nose while wearing a mask. Stay safe Oke, and itu help. adalah cara bagaimana memasang masker bedah ya. Tadi berarti ini masker bedahnya yang menggunakan karet, ya kan? Kalau yang menggunakan tali seperti yang sudah dijelaskan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah oke. Ya, yang N95. Jane, before mask, choose the correct size of the mask and ensure there are no defects. Hold the N95 in your palm with the nosepiece at fingertips. Hang head straps freely below hand. Position the N95 under your chin with the nosepiece up. While holding the N95 in place, pull the top strap over your head so it rests high on the back of your head. Pull the bottom strap over your head and position it around your neck, below your ears. If you have long hair, the strap must be positioned beneath your hair. Untwist the straps. Position the N95 low on your nose. Using both hands, mold the nosepiece to the shape of your nose by pushing downward and outward, while moving your fingertips down both sides of the nosepiece.
Perform a fit check by placing both hands completely over the mask. Be careful not to disturb the position and exhale sharply. If air leaks around your nose, adjust the nosepiece as described in step 5. If air leaks at the mask edges, adjust the straps back along the sides of your head. Perform fit check again if an adjustment is made. Wear the right size mask. Fit check is mandatory for all users of N95 mask and must be performed every time upon wearing. Perform hand hygiene after putting on mask. Pull bottom strap overhead. Maintain the hold on the first strap. Use another hand to pull the top strap overhead. Do not touch front surface of mask. It should be kept in a new clean Ziploc bag for reuse and discarded at end of day unless wet or soiled. Perform hand hygiene after removal of mask and after putting on the reused mask. Oke. Itu cara memasang dan juga melepas ya masker bedah maupun masker apa tadi masker ya masker respirator ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah gaun pelindung atau gown ya. Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Nah, gaun pelindung ini ada bermacam-macam jenis ya. Yang pertama adalah gaun pelindung yang tidak kedap air ya. Yang tadi ya, yang saya contohkan yang terbuat dari kain ya. Kemudian gaun pelindung yang kedap air ya, gaun steril dan gaun non steril. Nah, penggunaan gaun pelindung, kapan sih kita menggunakan gaun pelindung atau gaun ya? Yang pertama adalah membersihkan luka ya. Pada saat kita melakukan pembersihan luka, terutama untuk luka-luka yang besar ya, luka-luka misalnya osteoporotomi ya kan, luka-luka besar dan luka kotor ya. Kemudian tindakan drainase ya, biasanya kita akan mengasisten untuk pembukaan drain misalnya, menuangkan cairan terkontaminasi pada toilet atau WC ya, menangani pasien perdarahan masif, dan pada tindakan bedah atau perawatan itu kita menggunakan gown ya, atau misalnya ini ya, kita membantu untuk personal hygiene ya, membantu personal hygiene pasien ya, biasanya menggunakan gaun yang apa? Yang kedap air. Nah, penggunaan gaun pelindung ya, atau gaun, caranya bagaimana? Caranya adalah tutupi badan sepenuhnya, yang mulai dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selipkan ke belakang punggung. Sebenarnya gaun itu ada bermacam-macam ya. Yang diketahui teman-teman, gaun itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ada juga yang ini ya, biasanya kalau yang kedap air ya, kita ada yang hanya menutupi bagian dada, itu ada ya, kayak celemek gitu ya, kayak celemek gitu ada ya, atau gaun yang terbuat dari plastik yang kedap air yang panjang. Intinya adalah penggunaannya dia menutupi mulai dari leher hingga lutut ya, kemudian kalau yang lengan panjang berarti menutupi lengan hingga pergelangan tangan ya. Jangan lupa diikat bagian belakang leher, kemudian bagian pinggang ya. Kalau kesulitan bisa biasanya dengan meminta bantuan dari teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah goggle dan pelindung wajah ya. Goggle atau kacamata tadi ya, dan pelindung wajah harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata ya.
Tujuan pemakaian Google ya dan perisai atau pelindung wajah itu melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Ya. Pada saat kita kemarin menghadapi pandemi COVID ya, banyak pasien-pasien COVID untuk APD level 3 ini ya, kita memakai Google dan juga pelindung wajah atau face shield. Indikasinya adalah tindakan operasi ya, biasanya ini ada dokter operator, kemudian asisten ya, instrumen ya, pertolongan persalinan dan tindakan persalinan ya, biasanya ketika kita di kamar bersalin ya, bidan-bidan misalnya, bidan-bidan atau mungkin maternitas ya yang melakukan pertolongan persalinan memakai Google dan juga face shield karena beresiko terkena cipratan ini ya, cipratan cairan tubuh pasien ya, cipratan cairan tubuh pasien air ketuban ya, air ketuban dari pasien. Jadi kita kalau menolong kan di bagian bawah ya, sehingga beresiko sekali terkena cairan tubuh pasien, air ketuban ya. Kemudian tindakan perawatan gigi dan mulut ya, kalau misalnya melakukan pencampuran B3 ya, pemulasaran jenazah, penanganan alat-alat ya atau linen terkontaminasi di ruang ataupun alat-alat di ruang dekontaminasi atau CSS. Nah, sepatu pelindung. Kapan kita melakukan sepatu pelindung? Ya, tujuannya adalah pemakaian sepatu pelindung ini untuk melindungi kaki petugas ya dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Sepatunya harus berbahan yang tebal ya, tidak boleh berlubang ya. Kemudian indikasinya kapan kita menggunakan, misalnya untuk penanganan limbah, kemudian tindakan operasi ya, menolong persalinan tadi ya, ataupun di ruang dekontaminasi atau CSS. Nah, ini untuk topi pelindung. Ya, kapan menggunakan topi pelindung? Jadi, topi pelindung ini fungsinya adalah untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut, ya, dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah steril, atau membran mukosa pasien, dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien. Ya. Jadi selain melindungi pasien ya dari mikroorganisme yang ada di rambut kita atau ya kan di di kulit kepala kita ya, juga untuk melindungi kita ya, kepala kita ya dari percikan cairan tubuh pasien. Indikasinya kapan dipakai? Ketika tindakan operasi ya. Kalau tindakan operasi itu kan semuanya steril ya teman-teman ya, karena membuka area tubuh pasiennya, jadi harus benar-benar terbebas dari kontaminasi mikroorganisme ya, termasuk tadi ya rambut-rambut kita gitu ya, supaya tidak masuk ke anggota tubuh yang dibuka, anggota tubuh pasien yang dibuka. Kemudian pada saat menolong persalinan, intubasi trakea, penghisapan lendir, dan pembersihan peralatan kesehatan. Contohnya adalah seperti ini, ya. Ada cap yang dari dari ini ya, dari kain ya, dia reuse ya, bisa digunakan kembali ya. Ada yang disposable. Nah, untuk pelepasan APD ya, ketika kita menggunakan APD level 2 yang lengkap, ada urut-urutan untuk pelepasan APD-nya. Mana dulu sih yang dilepas gitu ya. Nah, langkah-langkah pelepasannya adalah yang pertama, lepaskan sepasang sarung tangan. Nah, jadi sarung tangannya dilepas dulu. Ya. Kemudian lakukan kebersihan tangan di tangan. Ya. Setelah itu lepaskan apron, lepaskan pelindung wajah atau Google. Ya. Lepaskan gaun bagian luar ya. Jadi kalau kita menggunakan APD level 2 ya, selain menggunakan gaun yang bagian luar, kita juga menggunakan apron ya, apron yang biasanya kedap air ya.
yang hanya melindungi bagian tubuh depan. Ya. Setelah itu lepaskan gaun bagian luar, lepaskan penutup kepala, lepaskan masker, lepaskan pelindung kaki, dan lakukan kebersihan tangan. Coba saya share ya untuk pelepasan APD. Ya, jadi pelepasannya urut-urutannya seperti tadi ya. Jadi tidak sembarangan kita melepasnya tanpa urutan ya. Kita melepaskannya berdasarkan urutan. Kelihatan ini sharing saya, share saya? PPT saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Jadi melepas sarung tangan dulu, kemudian apron, perisai wajah ya, agar supaya urut-urutan ini dilakukan sesuai urutannya agar supaya tidak terkontaminasi ke kita. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita melepas apa dulu misalnya, ya, misalnya melepas apa masker dulu ya, nah, kan nggak match ya. Jadi kita terkontaminasi dari face shield. Ya. Itu tadi urut-urutannya untuk pelepasan APD. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah etika batuk. Ya, etika batuk. Ya. Etika batuk apa sih? Nah, jadi etika batuk ini bagaimana kita cara batuk yang benar, gitu ya. Ataupun kita memberikan pengetahuan atau pendidikan kesehatan kepada pasien bagaimana pasien itu batuk yang benar. Ya, diterapkan semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Ya, fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel, ya, tisu, sabun, kemudian tempat sampah infeksius dan masker bedah. Ya. Edukasi atau penyuluhan tadi ya, pendidikan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat dilakukan melalui audio visual, leaflet, poster, banner, ya, video melalui TV di ruang tunggu ya. Biasanya di TV ruang tunggu itu ada TV layar-layar gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk melakukan edukasi atau penyuluhan terkait dengan etika batuk. Ya. Nah, etika batuk itu yang seperti apa gitu ya? Etika batuk yang pertama ya biasanya ini pernah nggak melihat di rumah sakit biasanya ada X-banner ya, X-banner etika batuk gitu ya. Saat Anda batuk atau bersin apa yang dilakukan? Pernah nggak lihat? Pernah, Bu.
Nah, Bu. Nah ya, oke. Ya, jadi etika batuk apa yang dilakukan ketika Anda batuk atau bersin ya. Yang pertama adalah tutup hidung. Ya, jadi hidungnya ditutup, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu ya. Kalau tidak ada tisu atau sapu tangan. Nah, kalau nggak ada tisu atau sapu tangan dengan lengan bagian dalam. Ya. Ini juga bisa dilakukan oleh kita ya ketika kita sedang atau batuk gitu ya. Kalau batuk dibiasakan untuk menutup hidung dan mulut atau dengan tisu tadi ya kalau misalnya ada tisu atau sapu tangan. Atau kalau nggak ada, nah dengan lengan bagian dalam. Ya, seperti itu. Nah, untuk melindungi agar supaya droplet atau tidak terjadi cipratan. Kemudian segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Jangan lupa langsung cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol atau hand rub, ya. Dan gunakan masker. Ya. Ini adalah etika batuk. Jadi saat kita batuk ya sebagai nakes ataupun pasien kita ya batuk ya kita ajarkan kalau batuk harus ditutup ya. Tutup mulai dari hidung dan mulut ya dengan menggunakan tangan yang ada tisu atau menggunakan lengan bagian dalam ya. Kemudian segera dibuang tisunya, cuci tangan dan jangan lupa memakai masker. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang kewaspadaan standar, ya, kemudian kita akan berbicara atau berdiskusi terkait dengan kewaspadaan transmisi. Sebelumnya ini ditanyakan dulu nggak tentang kewaspadaan standar sebelum kita ke kewaspadaan transmisi, teman-teman? Kan? Kalau tidak ada ya lanjut dulu ya. Jadi kewaspadaan transmisi adalah kewaspadaan yang dilakukan untuk pasien-pasien yang beresiko menularkan secara transmisi. Transmisi itu apa aja sih ya? Ada transmisi dengan kontak ya, kemudian droplet tadi ya, kemudian airborne ya, kemudian ada yang vehicle vector ya. Namun kita hanya akan fokus untuk membahas tiga ya, transmisi kontak, kemudian droplet dan juga airborne. Nah, kewaspadaan transmisi kontak bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya HAIS ya, Healthcare Associated Infection atau infeksi yang diakibatkan oleh pelayanan kesehatan, terutama risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi diakibatkan oleh kontak langsung atau tidak langsung ya. Jadi kontak langsung atau tidak langsung. Nah, langsung meliputi apa? Langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka. Ya. Misalnya pada saat petugas membalikkan tubuh pasien, misalnya kita melakukan atau melakukan membantu pasien untuk mobilisasi yang membalikkan tubuh pasien, ya. Kemudian pada saat memandikan, membantu pasien, ya, dan mengganti perban, ya, merawat oral, ya, oral hygiene ya pada pasien, ya. Nah, contohnya pada pasien-pasien apa yang kontak pasien herpes simplex ya atau HSV tanpa sarung tangan. Ya, nah, itu ada resiko di sana ya. Kemudian transmisi kontak tidak langsung adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi ya. Ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci ya atau benda mati di lingkungan pasien, misalnya instrumen. Ya, kita kontak dengan instrumen pasien yang sudah terkontaminasi cairan tubuh pasien. Jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak bisa. Hindari menyentuh permukaan lingkungan lain yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien sebelum melakukan aktivitas kebersihan tangan atau hand hygiene. Kemudian petugas harus menahan diri untuk tidak menyentuh mata. Ya. Jadi setelah kontak dengan itu tadi ya, bisa dengan kulit pasien atau dengan
benda-benda sekitar pasien yang sudah terinfeksi atau terkontaminasi cairan tubuh pasien ya tidak diusahakan tidak boleh menyentuh area mata, hidung, mulut. Artinya adalah area membran mukosa ya. Saat masih memakai sarung tangan yang terkontaminasi atau tanpa sarung tangan. Saya ini tanpa sengaja kita menyentuh pasien tanpa sarung tangan. Nah, itu nggak boleh kita menyentuh mata, hidung, mulut ya, membran mukosa ya, agar supaya tidak terjadi penularan. Nah, untuk kewaspadaan transmisi droplet ya, jadi untuk transmisi droplet ya, ini terjadi ketika partikel droplet berkurang lebih dari 5 mikron ya, yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah. Nah, ini bedanya droplet dengan handphone ya. Kalau droplet partikelnya atau mikroorganismenya itu masih berukuran lebih dari 5 mikro ya, yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah, bicara ya. Nah, kemudian mikroorganisme itu melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak kurang dari 2 meter. Biasanya dalam jarak kurang dari 2 meter dia akan jatuh ya, sehingga beresiko untuk droplet itu kecepatan kita ya, mengenai kita dan mengenai mukosa atau konjungtiva. Untuk itu dibutuhkan APD atau masker yang memadai. Jenis transmisi droplet ya biasanya terjadi pada kasus ya common cold atau flu tadi ya, itu droplet ya. Kemudian respiratory syncytial virus ya, jarang ya. Adenovirus ya, kemudian flu burung dan ya H1N1, H1N1 itu secara droplet. Kemudian, nah ini yang airborne ya. Airborne itu adalah melalui udara secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel yang berdiameter 1 sampai 5 mikron. Ya. Jadi diameternya bisa kurang dari sama dengan 5 mikron yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara lebih dari 2 meter dari sumber. Karena dia melalui udara bisa menularnya itu walaupun kita jaraknya lebih dari 2 meter dia bisa ya. Karena melalui udara dan dapat terhirup oleh individu rentan di ruang yang sama. Misalnya kalau pasien-pasien TB ya, TB atau kemarin pasien-pasien COVID itu kita tempatkan di airlock namanya agar supaya tidak dan ditempatkan sendiri ya, sendiri supaya tidak terjadi penularan. Karena walaupun sudah berjarak lebih dari 2 meter, misalnya bednya ada di ujung, satunya juga ada di ujung bednya, tapi masih dalam satu ruangan, itu masih rentan untuk terjadinya penularan. Nah, intinya kewaspadaan transmisi. Jadi penyakit infeksi berdasarkan transmisi. Kalau transmisi kontak gitu ya, peletakan pasiennya itu adalah kamar tersendiri itu lebih baik ya, atau kalau tidak bisa di cohorting ya. Di cohorting itu artinya masih dalam ruangan yang sama tidak apa-apa, tapi di cohort. Misalnya pasien dengan apa tadi, herpes tadi ya, herpes simplex atau pasien-pasien dengan hepatitis, misalnya hepatitis B misalnya ya, di pojokan ya, dia ada di kamar pojok ya, bukan di kamar pojok ya, di satu kamar tapi dia di pojok ya. Pasien-pasien yang lain ya di jarak lebih dari 2 meter ya, supaya tidak terjadi kontak ya. Kemudian alur pasien tidak perlu khusus, penanganan udara khusus juga tidak perlu. APD-nya apa? APD-nya cukup sarung tangan dan gauze ya, untuk transmisi kontak. Ya. Kalau transmisi droplet atau percikan tadi ya, kamar tersendiri atau cohorting sama, tidak perlu kamar tersendiri ya. Kalau misalnya memang tidak ada, tapi perlu untuk di cohort atau diberi jarak. Jarak pasien lebih dari sama dengan 1 meter ya. Kemudian pintu kamar boleh terbuka, alur pasien tidak perlu khusus,
Penanganan udara juga tidak ada, APD-nya masker bedah. Jangan lupa masker bedah karena dia transmisi droplet ya, keluarnya dari pada saat dia batuk atau bersin dari pasiennya, dan jangan sampai terhirup oleh petugas. Kalau kalau transmisinya melalui udara atau airborne, maka perlu kamar tersendiri ya. Jika tidak memungkinkan kohort tingkat ini tidak dianjurkan ya, sebaiknya kamar tersendiri. Dan harus ada tekanan negatif ya, atau ventilasi alamiah. Tekanan negatif bisa dengan alat ya, atau bisa juga dengan ada udara ya, ventilasi, ada ventilasinya ya. Pintu kamar selalu tertutup, jadi pintu kamarnya nggak boleh terbuka, harus tertutup ya, untuk mencegah penularan kepada pasien-pasien yang lain ya. Jadi walaupun dia kamar tersendiri, tapi pintunya terbuka, karena dia melalui udara, nanti beresiko untuk terjadinya penularan. Ya. Kemudian alur pasiennya tersendiri juga ya. Sebaiknya alur pasiennya terpisah dari pasien-pasien yang lain. APD pasiennya pakai masker bedah ya. Selain petugasnya memakai APD, pasiennya juga memakai masker bedah ya. Kemudian petugas memakai N95 jika melakukan tindakan menghasilkan air. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk yang konsep pencegahan dan pengendalian infeksi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Alfiza. Kan kalau kita habis melakukan tindakan sama pasien, tidak boleh mengusap mata, Bu, selagi memakai handscoon-nya. Terus Ya, kalau misalkan kita nggak sengaja nih, Bu, usap mata, terus usap-usap wajah, itu gimana, Bu? oke, pertanyaan yang bagus, Alfiza ya. Misalnya nih, kan kita nggak boleh nih itu ya. Kok tidak sengaja, aduh gatal langsung kita menyentuh gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya, yang pertama langsung dibuka ya, handscoon kita, langsung kita cuci tangan, langsung dibersihkan ya. Matanya dibersihkan. Apakah pakai sabun? Tidak pakai sabun ya. Karena kan mukosa ya. Jadi langsung dicuci saja, cuci muka, cuci mata, cuci area mata, kemudian cuci muka, seperti itu. Ya, kalau apa namanya wajah boleh memakai sabun, boleh memakai sabun ya. Tapi kalau mata, bagian dalam mata tidak diperkenankan untuk memakai sabun ya. Atau kalau semisal pasiennya itu memang benar-benar dia yang ini ya, yang infeksius banget gitu ya. Nah, itu ada prosedur untuk mencuci mata ya dengan menggunakan cairan khusus ya. Biasanya disiapkan di pojok-pojok rumah sakit seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak sengaja terkena mata, langsung dicuci. Dicuci matanya dibilas seperti itu, Alfiza. Tapi jangan lupa untuk handscoon-nya dibuka dulu ya. Handscoon-nya dibuka dulu, apa tangannya dibersihkan dulu, dicuci tangan dulu. Ya. Karena area yang akan membersihkan mata dan wajah juga kita menggunakan tangan kita. Gitu Alfiza. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke HAIS ya. Ke HAIS dulu. Sebenarnya untuk HAIS ini nanti akan ada dua JPL ya, 2 jam pelajaran ya. Jadi untuk yang pertama kita hari ini, kemudian selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Ya, HAIS ya, HAIS itu adalah healthcare tadi ya, healthcare association ya, healthcare associated infection. Jadi infeksi yang disebabkan gitu ya, yang didapat karena pelayanan kesehatan ya. Nah, bisa didapat dari mana saja ya. Kita tahu ya, infeksi itu bisa didapat dari lingkungan. Ya.
kemudian ada kuman atau agen penyebabnya ya, dan ada hostnya ya. Lingkungan itu adalah lingkungan mana? Lingkungan sekitar ya, di rumah sakit misalnya. Kemudian bisa ada kuman penyebabnya ya. Kuman penyebab ini baik itu yang melekat pada petugas gitu ya, ataupun yang dari pasien ya. Dan juga pejamu atau hostnya ya, pejamu atau hostnya ya, bisa itu tadi perantaranya ya, bisa perantaranya mungkin melalui tangan ya, mungkin melalui peralatan kesehatan ya. Nah, 3 unsur penyebab HAIS atau healthcare associated infection. Yang pertama adalah, kalau dulu ini disebut dengan nosocomial infection ya, atau infeksi nosocomial ya. Sering ya teman-teman mendengar ya, pernah mendengar infeksi nosocomial ya. Nah, itu HAIS ya. Jadi penyebabnya 3 unsur adalah mikroorganisme di lingkungan rumah sakit ya. Kemudian compromised host ya, jadi ada hostnya ya. Jadi ada host tadi ya, ada perantaranya. Ya. Kemudian chain of transmission ya, jadi ada apa namanya cara transmisinya. Nah, itu adalah unsur-unsur penyebab dari HAIS. Ya. Mulai dari lingkungan rumah sakitnya, kemudian di situ ada perantaranya, ya. Kemudian ada proses transmisinya. Nah, sumber infeksi kalau di rumah sakit itu ada dari pasien sendiri. Ya. Jadi tadi ya, misalnya dari pasien sendiri, dari area yang terkontaminasi ke area yang tidak terkontaminasi misalnya. Kemudian bisa dari luar pasien sendiri. Ya, dari luar pasien misalnya dari pengunjung, dari petugas ya, atau dari pasien yang lain. Kemudian bisa juga dari peralatan, dari peralatan alat-alat medis yang apa namanya yang dipakaikan atau yang digunakan oleh pasien. Ya. Dari pasien sendiri, ya. Dari pasien sendiri, misalnya kita memasang infus, ya. Memasang infus di situ pasti ada ya area kulit yang terbuka, ya. Area kulit yang terbuka. Nah, pasiennya ternyata personal hygiene-nya tidak terlalu baik ya. Sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit, tapi personal hygiene-nya tidak dilakukan secara teratur ya. Hygiene-nya kurang baik ya, sehingga ada beberapa mikroorganisme di kulitnya sendiri nih. Nah, itu masuk ke dalam aliran darah melalui selang infus. Ya, bisa menyebabkan misalnya bloodstream tadi ya, atau menyebabkan phlebitis misalnya, itu berasal dari pasien sendiri. Kalau dari luar pasien, ya, misalnya dari pasien yang lain, ya, misalnya dari pasien yang lain, ya, kalau dari pasien yang lain bisa jadi itu tadi ya, misalnya ada penularan yang sebelumnya mungkin pasien yang ini tidak ada diare ya, ternyata ada diare. Atau pasiennya ini tidak ada penyakit ISPA ya, tapi karena dia digabungkan dengan pasien-pasien yang ada penyakit ISPA ya, dia tertular. Gitu. Kemudian dari petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan misalnya petugas kesehatannya tidak memakai APD nih pada saat melakukan tindakan-tindakan yang aseptik atau tindakan-tindakan yang apa namanya invasif misalnya ya, tindakan-tindakan yang membuka ada organ tubuh yang dibuka ya, tidak memakai APD lengkap, bisa jadi ada transmisi mikroorganisme yang ada di petugas kesehatan, dia akan menular masuk kepada pasien ya, atau dari pengunjung ya, dari pengunjung. Makanya di rumah sakit pasti ada ketentuan untuk jam berkunjung ya, untuk mengurangi untuk mengurangi infeksi nosokomia ya, supaya tidak ada penularan ya dari pengunjung ke pasien seperti itu ya. Kemudian dari peralatan, nah kalau dari peralatan ini dari alat-alat
alat-alat kesehatan yang dipakai untuk pasien. Ya, misal kalau infeksi area infeksi luka operasi misalnya ya, atau ILO ya. Misalnya alatnya sterilitasnya tidak bagus ya, atau pensterilan alatnya tidak kurang baik misalnya ya, sehingga alatnya masih kurang steril. Masuklah ke area tubuh pasien yang dibedah. Nah, jadinya tidak steril ya, masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, di situ bisa mengakibatkan infeksi ya. Kemudian lagi yang lain adalah alat misalnya dari segi sterilitas, prosedur ya. Kita melakukan pemasangan kateter tadi ya. Ternyata sterilitasnya tidak terjaga ya. Kita sudah pakai handscoon steril. Tapi dalam proses pemasangannya ternyata tidak sengaja kita misalnya menyentuh on ya, menyentuh bagian-bagian yang apa namanya yang tidak steril, nah, itu juga berisiko. Atau prosedur-prosedur yang lain, misalnya karena dipasang kateter uri tapi tidak dilakukan perawatan, misalnya perawatan kateter, atau tidak dilakukan apa namanya tidak dilakukan penggantian, misalnya itu juga berisiko untuk terjadinya infeksi nosokomia. Nah, faktor host atau penjamin ya, ini berasal dari umur ya, sesuai dengan usia pasien ya. Usia pasien semakin kecil usia pasien atau semakin tua usia pasien itu semakin rentan. Ya. Kemudian penyakit tertentu ya, penyakit tertentu yang menyebabkan imunnya turun, itu juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi nosokomia. Gizi buruk, ya, adanya tindakan bedah. Kalau tindakan bedah kan membuka bagian tubuh ya, sehingga beresiko untuk terjadinya infeksi nosokomia. Ya. Dan juga penggunaan kortikosteroid dan pemakaian peralatan. Kemudian ada transmisi infeksi. Ya. Oke, transmisi ya. Tadi ya selain lingkungan, ya kan. Kemudian tadi ada host, kemudian ada cara atau proses transmisinya. Ya. Bisa secara langsung atau kontak langsung. Ya. Ada kontak tidak langsung. Ya. Kontak langsung misalnya bersentuhan ya, bersentuhan dengan kulit, bersentuhan dengan apa namanya cairan tubuh pasien gitu ya, dengan pasiennya. Nah, itu adalah kontak langsung. Kontak tidak langsung ini misalnya dengan lingkungan sekitar pasiennya ya. Kemudian droplet ya, droplet biasanya kurang dari 1 meter tadi ya. Kemudian airborne bisa lebih dari 1 meter ya. Kemudian ada vektor ya, atau hewan-hewan ya, misalnya hewan seperti nyamuk seperti itu ya, itu bisa menjadi transmisi untuk terjadinya infeksi. Nah, rantai penularan infeksi. Ada mikroorganisme tadi ya. Mikroorganisme bisa berupa bakteri, virus, jamur, kemudian parasit ya. Kemudian reservoir atau source-nya, atau sumbernya. Sumbernya dari mana? Bisa dari manusia, air ya, tanah, permukaan lingkungan dan juga peralatan. Ya. Kemudian ada susceptible host ya. Susceptible hostnya gimana kondisinya? Tadi ya dari segi umur misalnya, umurnya ternyata rentan. Kemudian dia mengalami immunocompromise misalnya ya. Kemudian dari port of exit ya, ada port of exit-nya ya, dari
sumber ya. Misalnya saluran nafas tadi. Dari pasien yang lain, pasien yang satu ini. Dari pasien yang tadi ya ada transmisi airborne, ada port of exit-nya melalui saluran nafas. Dia batuk, dia bersin, atau melalui saluran cerna, saluran kemih, ya, luka kulit, ya, dan membran mukosa. Ada juga port of entry-nya. Selain tadi ada pengeluarannya, ada juga port of entry-nya. Ada apa namanya? Ada apa untuk masuknya? Ada akses untuk masuknya. Ya. Bisa melalui saluran nafas juga tadi ya, saluran cerna, luka di kulit, atau membran mukosa. Ya. Kemudian mean of transmission, ya ada melalui udara tadi, kontak, droplet, atau melalui peralatan. Cara terjadinya infeksi yang didapat di rumah sakit tadi ya, ini sama ya. Ada self infection dari pasien ke pasien sendiri tadi ya, karena ada mikroorganismenya pasien yang masuk ke pasien itu sendiri. Atau cross infection ya dari hospital staff atau other patient ya ke pasien tersebut. Ya. Kemudian ada environmental infection ya, mulai dari ada tercemar food ya atau makanan yang tercemar ya, kemudian dari udara, debu ya, IV fluids catheter ya, kemudian endoskopi peralatan, kemudian dari ventilator ya yang biasanya seringnya menyebabkan PAP atau pneumonia akibat pemasangan ventilator. Nah, ini ya. Jadi dari infeksi nosokomial dulu awalnya infeksi nosokomial ya, kemudian hospital acquired infection, kemudian ke healthcare associated infection atau infeksi yang disebabkan atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Ini hanya mengulang saja tadi ya, healthcare associated infection adalah infeksi yang terjadi selama proses perawatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lain di mana pasien yang awalnya tidak ada infeksi ya atau tidak dalam masa inkubasi termasuk infeksi didapat di rumah sakit tapi muncul setelah pulang ya, juga infeksi pada petugas kesehatan yang terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, merupakan komplikasi yang paling sering terjadi ya di pelayanan kesehatannya. Kemudian ini ya sekitar 1,7 miliar setiap tahunnya ya, dan menyebabkan 99.000 kematian setiap tahunnya. Nah, kita tahu ya, misalnya pasien yang awalnya dia tidak ada pneumonia, ya. Kemudian setelah terpasang ventilator ya, alat bantu napas ventilator, ternyata tiba-tiba ada pneumonia. Ya. Nah, di situ akan memperpanjang alos pasien ya, memperpanjang masa pasien untuk dirawat karena harus merawat pneumonia juga, gitu ya. Harus merawat pneumonia juga sehingga perawatannya menjadi lebih lama ya, dan complicated pasiennya. Nah, ini adalah data WHO ya, insiden HIVE. Kemudian ini adalah HIVE yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi adalah surgical site infection ya, atau infeksi area operasi, kemudian catheter associated urinary tract infection atau infeksi saluran kemih ya, kemudian central venous catheter ya, biasanya pada pasien-pasien yang terpasang CVC ya, kemudian ventilator associated pneumonia atau PAP ya. Ini adalah spesifikasi infeksi nosokomial yang sering terjadi.
Nah, agar supaya angka infeksi nosokomial di rumah sakit itu rendah atau tidak terjadi, gitu ya, apa yang dilakukan? Nah, diperlukan keterlibatan secara aktif semua personel di rumah sakit. Ya. Mulai dari tidak hanya perawatnya, mulai dari petugas kebersihan atau cleaning service-nya, administrasinya, kemudian perawatnya, dokter, gizi, farmasi. Nah, ini semua berkontribusi untuk bisa menurunkan angka infeksi. Apa sih dampak dari HAIS gitu ya? Jadi apabila pasien kita terkena HAIS ya atau infeksi nosokomial yang awalnya dia tidak ada infeksi itu, kemudian karena proses perawatan dia mendapatkan infeksi tersebut, dampaknya adalah morbiditasnya itu meningkat ya, angka morbiditas atau kecacatannya meningkat ya. Kemudian angka kematiannya juga meningkat ya. Loss itu apa? Length of stay ya. Apa perawatannya. Jadi lama perawatannya juga akan meningkat. Sehingga kalau lama perawatannya meningkat, biaya yang dikeluarkan semakin banyak atau tidak? Semakin banyak. Ya. Yang awalnya harusnya pasien ini 3 hari udah pulang, tapi karena ada pneumonia atau ada karena ada infeksi saluran kemih tadi, wah bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu ya pulangnya ya, sehingga kos atau biaya perawatannya akan semakin tinggi sehingga pendapatan rumah sakit akan menurun ya, produktivitas pasiennya juga akan menurun ya, mutu dari rumah sakitnya juga akan rendah, jelek, citra rumah sakitnya akan jelek ya. Aduh, aku dirawat di sana awalnya aku nggak apa-apa loh. Tapi setelah aku dipasang kateter, misalnya ya, ada pasien. Setelah aku dipasang kateter, aku jadi apa? Saya jadi ada infeksi saluran kemih. Nah, itu akan disampaikan nih dari satu pasien ke pasien yang lain ya, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga akan membuat citra rumah sakitnya akan menjadi turun. Ya. Dan yang terburuk adalah ada tuntutan hukum. Ya. Tuntutan hukum ini yang harus diwaspadai. Ya. Kalau pasien yang sudah mengerti, memahami ya, awalnya saya itu tidak ada infeksi, tapi ternyata saya ada infeksi. Ya. Misalnya sampai pneumonia tadi ya, pneumonia sampai terjadi kematian misalnya. Keluarganya ada yang tahu nih, ada yang paham nih. Dan itu beresiko untuk terjadinya tuntutan hukum. Kemudian, ya, nah, HAIS itu atau infeksi nosokomial ya merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia sebenarnya ya. Karena dapat menghambat proses penyembuhan lagi ya, kemudian lossnya meningkat, biaya meningkat, mortalitasnya meningkat ya, kemudian morbiditasnya juga meningkat, sehingga butuh pelayanan rumah sakitnya menurun ya, dan ini bisa dicegah dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi seperti yang sudah disampaikan di awal. Ini adalah beberapa pengendalian infeksi nosokomial ya. Jadi merupakan kegiatan yang terencana gitu ya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya mencegah kejadian infeksi di rumah sakit. Ya. Jadi intinya HAIS itu adalah infeksi nosokomial ya yang disebabkan oleh karena yang didapat oleh karena adanya pelayanan perawatan pasien di rumah sakit. Ya. Bisa dicegah dengan apa? Bisa dicegah dengan adanya pengendalian infeksi nosokomial dengan cara pencegahan dan pengendalian infeksi tadi. Ya. Misalnya dengan cuci tangan yang paling gampang. Kemudian dengan pemakaian APD. Ya. Kemudian dengan melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP yang ada. Ya. Jadi kalau misalnya prinsipnya steril, ya harus dilakukan dengan prinsip steril. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Insya Allah ini adalah slide terakhir sebelum kita melanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk HAIS yang tahap kedua.
Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Diva. Kapan kita istirahat, Bu? Iya. Maghrib, Jadi setelah ini, Bu. insya Allah, insya Allah ini udah slide terakhir untuk pertemuan ini ya. Iya. Teman-teman kalau semisal mau ke belakang gitu nggak apa-apa ya. Nanti apa namanya tinggal tinggal ini aja di kolom chat ya Bu, misalnya izin ke belakang gitu, langsung aja ke belakang gitu ya. Ya, jadi ini adalah slide terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Besok bisa jam 2 ya, Alfiza ya. Bisa ya, insya Allah bisa jam 2. Jam 2 sampai jam 5 bisa ya besok ya. Jam 2 sampai jam 5 ya, kita ketemu besok ya. Jadi memang agak panjang ya, ada 3 jam. Besok kita akan melanjutkan HAIS ya, infeksi nosokomial, dan juga kita akan praktekkan terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Ya. Itu ya. Besok insya Allah saya selingi dengan break, kemudian apa namanya bermain-main gitu ya, karena besok lumayan panjang ya, ada 3 jam. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutkan pertemuannya besok ya. Jadi kita lanjutkan pertemuannya besok di jam 2. Ya, jam 2 sampai jam 5. Baik, Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Ini memang sudah sore ya. Udah sore, udah waktunya istirahat ya, mandi-mandi ya. Menunggu adzan maghrib ya. Nanti maghrib ya. Maghrib di situ jam setengah. Hujan. Benar? Setengah 7 Bu. Hah? Jam setengah 7, Bu. Oh, setengah 7. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai bertemu besok ya, dan selamat istirahat untuk hari ini ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu marah karena Dipa bilang kayak gitu, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu. Mana Ibu tadi? Ya, kenapa? Ibu nggak marah kan Dipa tanya istirahat tadi, Bu? Yo, enggak. Memang sudah waktunya sudah selesai ya, 2 jam ya. Besok kalau misalnya teman-teman, saya justru senang ya kalau misalnya teman-teman misalnya butuh break, nggak apa-apa, disampaikan ya, nanti saya ajak untuk break gitu ya, break sebentar misalnya apa, besok saya siapkan ice breaking untuk kayak misalnya tebak-tebakan atau misalnya apa bergerak-bergerak gitu ya. Karena memang panjang waktunya dan daring ya. Kalau daring saya memahami ya. Kalau luring mungkin bertatap muka secara langsung masih enak ya kita ininya ya. Tapi kalau daring itu punggung punggung kerasa agak linu gitu ya. Kemudian mata juga terasa panas gitu ya kalau misalnya ada lama. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Saya justru senang kalau seperti itu. Itu ya, Diva. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya Liz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu.